Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, gimana kabarnya? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional. Nama Ibu adalah Hasmai Nelis Putri, SE MPDE, alamat Komplek Tarata Permai, Blok B3, nomor 3, Potolua, Limomanis, Kecamatan Pauh, Padang. Nah, ini adalah silabus perkuliahan kita, yaitu ada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu kita akan memberikan materi perkuliahan. Silahkan Ananda baca di sini. Kemudian pada pertemuan ke-9 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan 10 sampai pertemuan 15 kita melanjutkan lagi memberikan materi perkuliahan. Kemudian pada pertemuan ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Sumber buku rujukan yang kita gunakan adalah yang pertama buku manajemen operasi karangan Jay Heiser and Barry Render tahun 2012 edisi 9, penerbit Salimba 4 Jakarta. Kemudian buku TH Handoko tahun 2000, Dasar-dasar manajemen produksi dan manajemen operasi BPPE Yogyakarta. Dan ini adalah sistem penilaian yang harus Anda capai. Kemudian kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu ruang lingkup atau pendahuluan dari manajemen operasi. Nah, manajemen operasi. Terlebih dahulu kita mengilustrasikan tentang manajemen operasi pada sebuah perusahaan. Sini kita ambil sebuah contoh perusahaan global yaitu The Hard Rock Cafe. Nah, perusahaan The Hard Rock Cafe ini adalah sebuah perusahaan global yang bergerak dalam usaha makanan dan hiburan. Perusahaan ini berpusat di kota Orlando, tepatnya di kota London, berdiri pertama kali pada tahun 1971. Dan restoran ini bisa dikatakan tetap bertahan walaupun restoran lain muncul dan sirna silih berganti. Dan perusahaan Hard Rock Cafe ini atau restoran ini sudah memiliki lebih dari 121 restoran yang sudah tersebar pada 40 negara. Dan ini masih tetap terus bertambah setiap tahunnya. Nah, restoran ini terkenal dengan dengan benda kenangan atau disebut dengan memorabilia, di mana seorang gitaris penyanyi legendaris musik rock and roll yang bernama Eric Clapton menandai kursi favoritnya yaitu dengan menggantungkan gitarnya pada dinding di Hard Cafe London tersebut. Nah, dengan adanya keunikan yaitu adanya benda kenangan di kafe tersebut, maka perusahaan ini memiliki nilai investasi jutaan dolar dalam bentuk memorabilia, dalam bentuk benda kenangan. Nah, untuk menjaga agar pelanggannya kembali datang, restoran ini menciptakan nilai tambah dalam bentuk makanan yang lezat dan hiburan. Dia menciptakan nilai tambah terhadap makanan yang disajikan dan juga ditambah dengan hiburan. Manajer operasi pada restoran Hard Rock Cafe ini menyediakan lebih dari 3.500 produk khusus, yaitu berupa makanan setiap harinya. Makanan ini harus diracik dan dicoba. Nah, dia menciptakan nilai tambah dalam bentuk makanan yang lezat dan hiburan. Dan dia bisa memproduksi lebih dari 3.500 produk makanan khusus perharinya.
Bagaimana setiap makanan itu dimasukkan dalam menu? Nah, dia memasukkan makanan ini harus diracik dan dicoba, kemudian dilakukan analisis biaya bahan baku, kemudian mempekerjakan pekerja, dan tingkat kepuasan pelanggan. Setelah disetujui, sebuah menu dimasukkan ke bagian produksi. Hanya jika bahan bakunya tersedia dari pemasok yang terpilih. Proses produksinya itu seperti apa? Yaitu dia melakukan suatu proses produksi yang secara bertahap. Proses produksi mulai dari penerimaan, penyimpanan di mesin pendingin, hingga ke pemanggangan, pembakaran, atau penggorengan, dan puluhan tahapan lainnya dirancang dan dipersiapkan untuk menghasilkan makanan yang berkualitas baik. Nah, bagaimana peran manajemen operasi? Nah, di sini peran manajer operasi adalah harus mempersiapkan jadwal kerja pegawai dan merancang tata letak yang efisien dengan mempekerjakan orang-orang terbaik yang dapat mereka sewa dan mereka latih. Di mana manajer yang sukses dalam merancang dan menyediakan barang dan jasa di seluruh dunia adalah manajer yang harus memahami manajemen operasi. Itulah sebuah ilustrasi perusahaan global dalam manajemen operasi, yaitu pada perusahaan The Hard Rock Cafe, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan hiburan. Next. Nah, kita perlu mengetahui apa itu manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai barang dan jasa melalui transformasi input menjadi output. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa berlangsung di semua organisasi. Dalam perusahaan manufaktur, aktivitas produksi yang menghasilkan barang dapat terlihat secara jelas. Seperti kita lihat adanya pembuatan produk-produk fisik. Coba kita contohkan seperti televisi, kendaraan, dan alat-alat rumah tangga, serta barang-barang elektronik lainnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, terlepas dari produk akhirnya atau outputnya, atau baik berupa barang maupun jasa, aktivitas produksi yang berlangsung dalam organisasi kita sebut dengan manajemen operasi. Next. Dalam sebuah organisasi ada 3 fungsi-fungsi penting dalam kelangsungan hidup organisasi. Yang pertama adalah fungsi pemasaran, yaitu menghasilkan permintaan. Yang kedua, fungsi produksi atau operasi, menghasilkan barang atau produk. Yang ketiga adalah fungsi keuangan atau akuntansi, yaitu bagaimana mengawasi dan mengendalikan keuangan perusahaan secara baik. Nah, itu adalah fungsi-fungsi yang penting dalam hidup organisasi. Di sini adalah masing-masing tugas dari fungsi-fungsi organisasi. Fungsi pemasaran, fungsi operasi, dan fungsi keuangan atau akuntansi. Sekarang kita ingin mengetahui mengapa kita mempelajari manajemen operasi. Yang pertama adalah manajemen operasi adalah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dengan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan, menjual, membiayai atau mencatat rugi laba, dan memproduksi atau mengoperasikan. Maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasi berjalan. Karena itu pula kita mempelajari bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri mereka bagi perusahaan yang produktif. Yang kedua, kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita
gunakan. Yang ketiga, kita mempelajari manajemen operasi itu untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer ini, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu kita untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang manajemen operasi. Yang keempat, kita mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi MO. Walaupun demikian, manajemen operasi memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Next. Nah, ini adalah sebuah fungsi-fungsi pada perusahaan perbankan. Nah, ini fungsi pada bank komersial. Ada fungsi pemasaran, fungsi operasi, dan fungsi keuangan. Fungsi pemasaran yaitu adanya komersial, industrial, finansial, personal, dan cicilan. Dan untuk bagian operasi itu ada beberapa, yaitu teller scheduling, yaitu penjadwalan kerja teller. Yang kedua, cek clearing atau clearing cek, proses transaksi, pemrosesan transaksi, dan bagian keamanan. Untuk bagian keuangan itu adalah adanya investasi, adanya akuntansi, dan adanya audit. Kemudian kita lihat lagi pada perusahaan penerbangan, yaitu perusahaan airline. Ada fungsi marketing, fungsi operasi, dan fungsi finance atau accounting. Nah, pada perusahaan penerbangan ini, pada bagian marketing adanya administrasi lalu lintas udara, pemesanan, penjadwalan, dan penetapan harga. Sementara pada bagian operasi ada bagian flight operation, ground support, facility maintenance, dan bagian catering. Kemudian pada bagian akuntansi di sini adalah adanya akuntansi, ada bagian keuangan, dan adanya pertukaran internasional. Next, fungsi-fungsi pada perusahaan manufaktur, yaitu ada bagian fungsi pemasaran, fungsi operasi, dan fungsi keuangan. Untuk fungsi pemasaran di sini adanya promosi penjualan, iklan, penjualan, dan riset pasar. Kemudian untuk bagian operasi ada manufaktur, kontrol produksi, pengendalian mutu, dan pembelian. Untuk bagian keuangan atau akuntansi adanya pembayaran atau kredit, kemudian adanya pengelolaan dana, dan juga adanya kebutuhan modal. Ruang lingkup dari manajemen operasional. Nah, manajemen operasional salah satu fungsi bisnis di samping finansial, marketing, maupun personalia. Seiring dengan perkembangan sektor jasa yang begitu pesat, maka MO atau manajemen operasional juga memfokuskan pembahasan pada operasi jasa. Dengan demikian lebih tepatlah kiranya kita mempelajari manajemen operasi. Jadi manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal manajemen pengolahan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Pada dunia nyata, hampir semua jasa merupakan paduan antara jasa dan barang nyata. Sama halnya, hampir seluruh penjualan barang menyertakan atau membutuhkan jasa. Contohnya, banyak produk mempunyai komponen jasa keuangan dan transportasi. Kemudian ada juga yang memerlukan jasa pelatihan purna jual dan perawatan. Dan juga adanya banyaknya aktivitas jasa terjadi di dalam sebuah operasi yang menghasilkan barang. Jadi manajemen sumber daya manusia, logistik, akuntansi, pelatihan, pelayanan lapangan, dan perbaikan merupakan aktivitas jasa. Tetapi terjadi dalam organisasi manufaktur. Nah, ini adalah sistem transforming input to output, di mana input yang terdiri dari land, labor, capital, materials, equipment, dan manajemen. Ini adalah merupakan daripada input. Kemudian input dilakukan transformasi di proses production or service system. Kemudian akan menjadi output.
Output adalah berbentuk goods and service. Goods untuk perusahaan manufaktur dan service adalah untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Oke, next. Fungsi atau sistem operasi adalah bagian dari organisasi yang ada terutama untuk membuat dan menghasilkan produk perusahaan, barang maupun jasa. Jadi input atau masukan terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, manajemen, dan lain-lainnya. Itu dilakukan suatu proses transformasi, ditransformasi dalam bentuk output, keluaran, yaitu barang dan jasa. Kemudian sistem operasi pada toko serba ada. Silakan Anda lihat di sini bagaimana suatu input yang ada pada toko serba ada, kemudian diproses, dikonversi menjadi sebuah output. Silakan Anda lihat, Anda pahami proses konversi atau proses transformasi. Perubahan paradigma, manajemen proses belajar mengajar. Nah, itu juga pada suatu universitas kita lihat input mahasiswa, kemudian terjadinya dilakukan proses konversi, fasilitas, orang, organisasi, informasi, perkuliahan, seminar, penelitian, tugas akhir, kemudian diproses, kemudian menjadi output. Outputnya adalah sarjana, magister, dan doktor. Nah, coba Anda lihat di sini sebuah laporan keuangan sederhana perusahaan Fisher Technologies. Nah, di sini kita mengkaji berbagai pilihan untuk meningkatkan kontribusi. Nah, perusahaan Fisher Technologies adalah perusahaan kecil yang harus menggandakan kontribusi terhadap biaya tetap dan laba agar cukup menguntungkan untuk dapat membeli peralatan produksi yang baru. Pihak manajemen telah memutuskan bahwa jika perusahaan tidak meningkatkan kontribusinya, maka bank tidak akan memberikan pinjaman dan mereka tidak dapat membeli peralatannya. Jika perusahaan tidak dapat membeli peralatan tersebut, maka keterbatasan peralatan yang lama akan memaksa perusahaan untuk hengkang dari dunia bisnis. Hal itu berarti terjadinya pemutusan hubungan kerja serta penghentian produksi barang dan jasa bagi para pelanggannya. Nah, di sini pihak manajemen melakukan suatu pilihan, yaitu menunjukkan laporan laba rugi sederhana dan 3 pilihan strategis bagi perusahaan. Pilihan pertama adalah melalui pemasaran, di mana manajemen pemasaran yang baik dapat meningkatkan penjualan sebanyak 50%. Dengan adanya peningkatan penjualan sebesar 50%, kontribusi akan meningkat menjadi 71%. Tetapi peningkatan penjualan sebesar 50% sangat sulit dicapai dan kemungkinan besar tidak mungkin dapat dicapai. Kemudian pilihan kedua, yaitu melalui keuangan atau akuntansi, di mana biaya-biaya dikurangi hingga setengahnya melalui manajemen keuangan yang baik. Akan tetapi pengurangan biaya sebesar 50% pun masih tetap tidak cukup untuk menghasilkan peningkatan kontribusi yang dibutuhkan. Kontribusinya hanya meningkat 21%. Pilihan ketiga adalah pada manajemen operasional, di mana bagian manajemen operasional mengurangi biaya produksi sebesar 20% yang memberikan peningkatan kontribusi hingga 114%. Nah, dengan kondisi seperti pada contoh di atas, pada contoh ini, perusahaan telah meningkatkan kontribusi dari 10.500 menjadi 22.500. Dengan demikian, kini pihak bank bersedia meminjamkan dana tambahan untuk perusahaan Fisher Technologies. Nah, di sini bagaimana? Pilihan MO tidak hanya menghasilkan peningkatan kontribusi terbesar, tetapi pilihan manajemen operasi juga merupakan satu-satunya pilihan yang sangat memungkinkan, di mana peningkatan penjualan sebesar 50% dan pengurangan biaya sebesar 50% tidak mungkin dilakukan. Pengurangan biaya operasi sebesar 20% mungkin sulit dilakukan, tetapi dapat dicapai.
inilah contoh sebuah ilustrasi laporan keuangan sederhana perusahaan besar teknologis yang memilih pilihan ketiganya, yaitu pilihan manajemen operasionalnya yang bisa memberikan kontribusi yang tinggi, sehingga pihak bank bisa memberikan pinjaman dana kepada perusahaan tersebut. Nah, ini ada 11 peran manajer operasi. Yang pertama, menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam gerakan. Yang kedua, melakukan pemeliharaan agar menjamin keandalan dan kontinuitas operasi. Yang ketiga, mengurangi bagian produk yang rusak atau memperbaiki proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya rendah. Yang keempat, menentukan komponen yang akan dibuat atau dibeli dari para supplier. Yang kelima, menentukan atau memperbaiki schedule kerja. Yang keenam, mengevaluasi biaya tenaga kerja jika terjadi penambahan jam kerja. Yang ketujuh, memperbaiki sistem informasi produksi dengan para supplier. Yang kedelapan, memperbaiki manajemen persediaan. Yang kesembilan, memperbaiki produktivitas. Yang 10, mengurangi jika memungkinkan menghapus pemborosan. Yang 11, memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses. 10 keputusan strategi manajemen operasi. Yang pertama, manajemen mutu. Yang kedua, desain produk dan jasa. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Yang kemudian lokasi. Selanjutnya desain tata letak, desain sistem kerja dan sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, persediaan perencanaan kebutuhan bahan dan just in time, penjadwalan jangka pendek dan menengah, dan perawatan. Nah, selanjutnya kita karakteristik barang. Karakteristik produk dalam barang itu berwujud memiliki sifat fisik tertentu. Dapat disimpan, proses produksinya banyak menggunakan mesin, proses produksi dan konsumsi tidak berlangsung secara bersamaan, kontak dengan konsumen rendah, beberapa aspek kualitas dapat diukur, atribut seperti harga kemasan lebih jelas, pasar lebih mudah diperluas atau lebih luas. Kemudian karakteristik dalam bidang jasa tidak berwujud, tidak memiliki sifat fisik, tidak dapat disimpan, proses produksinya lebih banyak menggunakan faktor manusia, proses produksi dan konsumsi berlangsung di waktu yang sama, kontak dengan konsumen pengguna jasa tinggi, kualitas produk bersifat subjektif di antara pengguna jasa, atribut produk seringkali tidak jelas, pasar sulit diperluas atau lebih bersifat lokal. Nah, sekarang kita masuk ke produktivitas atau productivity. Merupakan perbaikan antara output, barang, dan jasa dibagi dengan satu atau lebih input atau tenaga kerja, modal, atau manajemen. Digunakan untuk mengukur kinerja manajemen operasi. Nah, ini adalah sebuah persamaan dari productivity, yaitu productivity sama dengan output yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan. Kemudian persamaan lainnya adalah productivity of the output yang dihasilkan dibagi dengan tenaga kerja ditambah bahan baku, tambah energi, ditambah modal, ditambah lain-lain. Oke, nah di sini tantangan produktivitas itu sangatlah berat. Sebuah negara tidak akan dapat menjadi pesaing kelas dunia dengan input kelas 2 seperti tenaga kerja yang kurang terdidik, modal yang tidak memadai, dan teknologi yang usang. Produktivitas yang tinggi dan kualitas output yang tinggi membutuhkan input yang juga berkualitas tinggi dan manajer operasi yang baik. Nah, di sini productivity sama dengan efisiensi. Tugas seorang manajer operasi meningkatkan perbandingan antara output dan input. Oke, Anda sekalian, demikianlah perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang pendahuluan dari manajemen operasional. Silahkan Ananda pahami dan pelajari tambahan dari buku pendukung. Semoga apa yang sudah dipelajari ini bermanfaat bagi Ananda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.